Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Halo Sobat Baziz dan juga pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Berjumpa kembali bersama saya dalam tayangan Mutiara Iman UB TV. Alhamdulillah, hari ini saya sangat senang sekali karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak lagi, menambah ilmu dan juga wawasan baru bersama narasumber kita yang sangat spesial yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu Ustadz R. Ahmad Muhajir. Miskin barangkali ada haknya yang patut kita berikan, sampaikan kepada orang lain, sehingga di situ mereka yang termasuk ke dalam 8 asnaf itu adalah bagian daripada orang-orang yang berhak atas harta kepemilikan kita. Tentu yang sudah ada batas-batas yang sudah ditentukan oleh agama. Nah, berkaitan dengan apa sih sesungguhnya fungsi ZIS bagi perekonomian begitu? Iya. Tentu salah satu daripada asnaf yang telah disebutkan oleh agama kita diantaranya adalah fuqara wal masakin. Di sana ada orang fakir, ada orang miskin. Tentu sebagai pemahaman kepada kita semuanya, apa sih fakir miskin itu? Tentu yang pertama adalah fakir. Orang fakir itu adalah singkatnya dia tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Maka di sini peran zakat sangat membantu kepada kita semuanya, kepada orang-orang fakir. Lalu kemudian yang kedua ada orang-orang miskin. Apa sih miskin itu? Dia adalah orang yang mampu bekerja sesungguhnya, mampu mengekspresikan dirinya untuk bekerja, tetapi penghasilannya tidak cukup dalam kebutuhan sehari-harinya. Itu orang miskin. Dari kedua orang ini tentu masuk dalam kategori orang-orang yang dapatnya diberikan zakat oleh apakah sebuah badan, apakah secara pribadi. Tentu ketika orang itu setelah memberikan atau menerima sebuah harta daripada zakat yang diberikan kepada yang bersangkutan, nah setidak-tidaknya adalah ini dapat memberikan bantuan secara perekonomian kepada yang bersangkutan. Apakah dana itu akan digunakan sebagai konsumtif pada dirinya, pada kehidupannya, ataukah dana itu akan dipergunakannya untuk ada pengembangan usahanya. Tentu karena minimnya dana yang diberikan kepada yang bersangkutan, tentu nominalnya adalah tidak sebanyak yang diharapkan, karena mungkin banyaknya orang-orang yang menerima zakat. Nah, barangkali dalam konteks inilah orang-orang yang menerima zakat itu hanya digunakan untuk sebagai
bahan konsumtif kepada dirinya. Dalam konteks hari ini misalnya ketika ada kenaikan bahan bakar misalnya, di mana orang-orang sedang tanda kutip merasakan kesusahan, dan tidak semua orang yang mampu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima harta yang dimiliki dari apa yang dihasil diusahakannya itu, sudah barang tentu potensi-potensi yang ada pada diri manusia, khususnya umat Islam yang diberikan kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah peran kita sebagai kepada sesama saudara kita. Tentu akan hal itu memang harus didasari oleh kesadaran yang ada pada diri manusia. Di samping memang sebuah kewajiban, tentu harus ada kesadaran. Tidak ada gunanya lalu kemudian kita terpaksa mengeluarkan zakat, hasilnya itu akan tidak maksimal, atau adalah bahwa orang itu hanya akan menerima hanya akan kehilangan sebuah hartanya. Kira-kira begitu. Walaupun dalam konteks ini misalnya ketika ada orang misalnya PNS yang dipotong setiap bulannya 2,5% daripada hasil yang diterimanya, saya pikir itu adalah nominal cukup minim. Artinya orang-orang semacam pegawai yang diberikan hak kepemilikan atas orang lain itu adalah, saya pikir itu sangat minim sekali sesungguhnya, bukan hal yang memberatkan. Nah, dari model-model itulah maka peran-peran semacam ZIS, maka peran-peran semacam orang person to person itu bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada orang yang membutuhkan. Baik, gitu. Jadi itu semua dimulai dari kesadaran diri kita ya Ustadz. Betul. Untuk membantu sesama muslim. Baik. Terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kita akan kembali lagi bersama Mutiara Iman UBTV. Ada ayat yang mengatakan bahwa Allah berfirman, ambillah hartamu untuk mensucikan harta. Sesungguhnya harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah diberikan kemampuan berzakat oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu ada hak-hak untuk mensucikan hartanya. Maka manfaatnya adalah tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang 8 asnaf, fuqar wal masakin salah satu diantaranya, tetapi juga bagi dirinya yang melakukan zakat. Itu pertama. Lalu yang kedua, apa kontribusi yang lalu kemudian akan bagi ZIS, ada hal ini ya, kontribusi untuk bisanya melakukan hal itu. Baik, untuk zakat, maka kita bisa ambilkan daripada pendanaan-pendanaan itu, tetapi itu hanya khusus. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang termasuk ke dalam kategori 8 asnaf. Di antaranya misalnya fuqara, ada wal masakin, ada ibnu sabil, ada riqab, ada mu'allaf dan seterusnya yang tercantum dalam surat At-Taubah itu, maka peruntukan tidak boleh melebihi daripada aspek itu. Tetapi bisa lebih fleksibel kembali karena tentu tentang kelembagaan, maka itu bisa kita ambilkan daripada dana infak dan sodakohnya. Nah, dana-dana ini yang bisa lebih fleksibel yang dapat digunakan untuk orang-orang. Misalnya apakah itu untuk pengembangan perekonomiannya, misalnya adalah untuk biaya pendidikannya, apakah untuk membantu situasi perekonomian saat ini. Karena mau tidak mau, kondisi ZIS saat ini adalah memang yang tujuannya adalah untuk membantu perekonomian masyarakat. Di samping memang negara kita telah memberikan semacam bantuan langsung tunai atau BLT itu, yang jumlahnya saya pikir ya tetap kita syukuri atas jumlah yang diberikan oleh negara kita. Tetapi apa kontribusi daripada orang-orang Islam kepada mereka-mereka?
Tentu di sini ada zis yang bisa mengkontribusikan sesuatu yang nilai dan manfaatnya sama dirasakan oleh orang-orang itu. Misalnya adalah untuk pendidikan misalnya. Bukan tidak mungkin dana zis yang ada di sini ada kita gunakan untuk persoalan-persoalan pendidikan yang membantu para mahasiswa untuk yang membutuhkan. Atau untuk pengembangan ekonomi dari masyarakat yang sudah selama 2 tahun ini lalu kemudian diberikan cobaan oleh Allah berupa COVID misalnya, untuk pemulihan perekonomiannya, atau kepada orang-orang yang mempunyai usaha-usaha yang bisa digunakan untuk kelancaran usahanya, atau lain dan sebagainya. Nah, disinilah tingkat fleksibilitas daripada dana zis ini dapat kita gunakan untuk sebagai pertumbuhan perekonomian masyarakat. Tentu tidak hanya itu, ada rahasia di balik daripada 8 asnaf yang dapat mampu diberikan uang zakat itu. Misalnya adalah tentang mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Sekarang barangkali ada pertanyaan. Jika mu'allafnya kaya itu bagaimana? Iya, gimana Ustadz? Tentu adalah dalam konteks hal ini, sekalipun mu'allaf itu kaya, tetapi seorang mu'allaf adalah secara keimanan masih lemah. Secara keimanan masih lemah. Maka dalam konteks inilah zakat berpeluang untuk memberikan bantuan kepada orang mu'allaf, sekalipun dalam konteks perekonomian dia adalah orang yang kuat secara ekonominya. Sehingga di sini akan memunculkan pada dirinya, ternyata kami pun sebagai orang yang mampu masih diberi bantuan oleh zakat daripada orang-orang Islam. Begitu. Oh, begitu. Jadi zakat ini menyentuh banyak aspek ya. Menyentuh banyak aspek. Gitu, bukan hanya ekonomi tapi juga menyentuh jiwa. Mungkin yang baru masuk Islam seperti mu'alaf tadi begitu ya Ustadz. Di samping memang ada orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Fi sabilillah. Memang dalam konteks terdahulu para ulama memang berbeda pendapat dalam hal ini. Ada ulama mengatakan bahwa fi sabilillah hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaannya adalah memang menjadi pro dan kontra dan menjadi perdebatan atau ada khilafiyah di kalangan para ulama. Apakah lalu kemudian orang yang belajar? Apakah kemudian guru ngaji? Apakah kemudian orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan termasuk jihad fisabilillah? Ini menjadi pro dan kontra. Tentu apapun itu lalu kemudian mungkin masih kita bisa kita sisipkan kepada orang-orang itu, karena sesungguhnya orang yang berperang di jalan Allah itu sudah minim zaman sekarang, apalagi dalam konteks keindonesiaan. Jika dalam konteks Indonesia orang berperang itu sudah tidak ada, maka selayaknya mungkin dana-dana ini adalah bisa kita masukkan kepada orang-orang yang jihad fisabilillah di jalan yang lain. Karena intinya adalah jihad adalah li'i'la'i kalimatillah, berjuang menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Juga ada rahasia lain, misalnya ada Ibnu Sabil, orang yang berpergian jauh. Orang berpergian jauh. Nah, dalam konteks hari ini orang berpergian itu siapa pertanyaannya? Apakah orang yang hanya sekedar berpergian jauh lalu kemudian kita kasih zakat? Ya kalau hanya itu lalu kemudian ini sudah menjadi tidak relevan. Nah, mungkin nanti ada pembahasan yang lebih detail, misalnya ketika orang bepergian jauh itu dimaknai sebagai orang yang musafir dari satu tempat ke tempat yang lain, yang tujuan dan niatnya adalah untuk berjuang derajat Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan niatnya adalah untuk kebaikan. Misalnya adalah para mahasiswa yang sedang berstudi di berbagai macam kampus yang ada di Kota Malang. Betul. Yang mereka bermusafir dari satu tempat ke tempat yang lain. Apakah mungkin seorang mahasiswa itu berhak mendapatkan uang zakat itu? Nah, ini menjadi perdebatan, masih menjadi konteks perdebatan yang itu masih harus kita diskusikan kembali. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Mutiara Iman UB TV.
Baik Ustadz, menyambung pembicaraan kita mengenai tentang zakat. Lalu sebenarnya apa sih Ustadz macam-macam zakat yang bisa mendorong perekonomian? Ustadz, monggo silahkan. Baik, mungkin pertanyaannya lebih masuk kepada seputar zakat apa saja yang bisa kita gunakan. Zakat apa saja Ya. bisa digunakan? Kalau kita mengacu kepada hukum Islam, maka sesungguhnya zakat kan terbagi menjadi dua. Iya, menjadi dua. Ada satu zakat fitrah, dan ada juga zakat mal. Betul. Kalau zakat fitrah saya kira tidak usah dibahas, karena itu adalah kewajiban kita setiap tahun dan rutinitas kita setiap tahun, dan hampir semua orang mampu mengeluarkannya. Hanya permasalahannya adalah ketika kita berbicara tentang zakat mal, zakat harta yang tidak semuanya orang mampu mengeluarkan karena keterbatasan kemampuan. Karena keterbatasan kemampuan. Misalnya ketika orang itu diberikan pekerjaan, bahkan untuk orang yang bekerja sekalipun. Misalnya karena di sana ada nilai-nilai, ada salah satu yang mengkhususkan bagi orang-orang yang menerima zakat. Misalnya di sana ada yang namanya nisab. Apa itu nisab? Nisab kan itu adalah batas-batas yang lalu kemudian seseorang diberikan kewajiban dalam berzakat. Ada batas-batas. Ketika seseorang itu lalu kemudian mempunyai uang berpenghasilan, katakanlah hanya UMR di salah satu kabupaten kota misalnya, dan uang itu hanya dia cukup gunakan untuk kehidupan selama 1 bulan, maka dalam konteks ini dia tidak berkewajiban zakat. Sesungguhnya tidak berkewajiban zakat. Tentu kita sesuaikan dengan instansinya masing-masing. Kebetulan kalau di misalnya perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Surabaya, kota Malang misalnya, di sana ada kebijakan bahwa sesungguhnya zakat yang harus dikeluarkan adalah penghasilan berapapun yang dimiliki oleh orang itu, lalu kemudian dipotong sekitar 2,5%. Itu hanya masalah kebijakan. Tetapi kalau mengacu kepada hukum Islam, maka dana uang atau gaji yang kita dapatkan setelah mencapai suatu nisab tertentu, ya, itu tentang zakat mal dari profesi kita. Kemudian zakat bisa diambilkan juga daripada emas dan atau perak, tentu dengan nisab tertentu. Nah, ini juga perlu hitungan-hitungan yang matang. Sejauh apa emas? Memang ulama banyak berbeda pendapat, tetapi di rata-rata ketika emas itu mencapai sekitar 80 gram emas atau sampai 90 gram emas misalnya, ya, maka ketika kepemilikan itu harus sudah sampai segitu selama haul, selama 1 tahun, maka di tahun berikutnya yang bersangkutan itu adalah sudah dikenakan wajib zakat mal. Masuk kemana? Tentu masuk kepada badan-badan tertentu. Apakah zis, apakah bazis, apakah lazis, dan seterusnya. Lalu apalagi? Misalnya juga ada yang namanya semacam pertanian. Pertanian tentu hitungannya adalah orang-orang yang sudah dapat panen pertanian tertentu. Sementara juga ada hitungan-hitungan, misalnya apakah pertanian itu diairi oleh air sungai atau air hujan, apakah pertanian itu diairi oleh sesuatu air yang menggunakan biaya lagi, misalnya pengeboran misalnya, maka itu zakatnya akan berbeda. Akan berbeda. Apalagi misalnya juga ada misalnya zakat yang namanya barang temuan. Barang temuan dalam istilah kita adalah rikaz, barang temuan. Tentu itu lebih besar pengeluaran zakatnya. Karena apa? Sesungguhnya menemukan barang tertentu. Bukan barang nemu di jalan kemudian kita zakati, bukan. Kita menemukan harta karun. Oh, begitu. Yang lalu kemudian harta itu kita uangkan dan kemudian dikeluarkan 20% daripada apa yang kita keluarkan itu. Itu juga kita bisa keluarkan. Nah, dari berbagai macam varian-varian itu sudah barang tentu nantinya akan dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga tertentu, semacam ZIS dan sebagainya, untuk digunakan untuk apakah pengembangan perekonomian, apakah untuk pendidikan, apakah untuk sosial, yang dan sebagainya, sehingga layanan-layanan itu bisa optimal dalam memberikan pelayanan kepada umat. Dalam konteks hari ini misalnya ada yang namanya BLT, tentu itu memang diharapkan oleh masyarakat, tetapi apakah maksimal? Sejauh pengamatan kami di berbagai macam berita, itu hanya akan diberikan selama 4 bulan. Selama 4 bulan saja. Pertanyaannya adalah, apakah lalu akan membantu menyelesaikan solusi yang akan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh masyarakat kita?
tentu akan alhamdulillah manakala itu akan menjadi solusi bagi masyarakat kita. Tetapi sebagaimana yang lalu kita rasakan sampai saat ini, berapapun dana yang dikeluarkan oleh negara kita, maka seperti tidak akan memecahkan masalah. Nah, masalah-masalah itulah yang lalu kemudian Islam sebagai agama yang sangat mendominasi di negara kita, Indonesia khususnya, itu seharusnya turut berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat dengan zakat. Oleh karena itu harapannya adalah zakat ini dapat menjadi solusi kedua lah, saya kira. Solusi kedua dalam memecahkan masalah-masalah yang diterima oleh masyarakat, di antara misalnya kemiskinan, misalnya adalah perekonomian masyarakat, misalnya adalah pendidikan sekalipun, apakah dari berbagai jenjang, misalnya adalah perputaran roda perekonomian dan macam-macamnya. Itu harapannya lebih ke arah sana. Ya, karena memang zakat itu dari kesadaran, maka mari kita umat Islam kita galakkan untuk berzakat, karena zakat itu banyak sekali manfaatnya ya Ustaz. Baik, saya tambahkan. Mungkin juga perlu adalah oleh para muda-mudi kita, para mahasiswa-mahasiswi kita barangkali untuk mengkampanyekan zakat. Tidak hanya mengkampanyekan sesuatu yang sifatnya ilmiah, itu juga baik. Tidak hanya mengkampanyekan atau mendemonstrasikan sesuatu yang menjadi hak kita kepada konstitusi negara kita atau berdemonstrasi misalnya, itu juga baik. Tetapi juga kita mengkampanyekan sesuatu yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Rasulullah SAW. Bagaimana para muda-mudi kita, masyarakat kita, mahasiswa-mahasiswi kita, pelajar-pelajar kita mengkampanyekan sesungguhnya apa yang dinamakan dengan zakat, lalu kemudian bagaimana cara memperolehnya, atau untuk siapakah zakat ini, sehingga apa? Potensi umat Islam yang besar, potensi umat Islam yang luar biasa, itu menguntungkan buat umat muslim sendiri sesungguhnya, maka itu bisa akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari dalam konteks ini kami secara pribadi ikut mengkampanyekan yang namanya zakat. Jangan ada sesuatu yang menjadi ganjaran pada diri kita dalam mengeluarkan zakat. Insya Allah dengan kita mengeluarkan zakat, dengan kita menghabiskan harta kita untuk berzakat, berinfak, bersedekah, insya Allah dana yang akan kita keluarkan itu adalah akan kembali jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Rasul bersabda, "Ma naqasu min malin shadaqatun bal yazdad." Tidak akan pernah habis harta yang sudah kita sedekahkan, sudah kita zakatkan, tetapi akan bertambah. Tentu sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, kita sangat meyakini sabdanya Rasul. Saya meyakini sabdanya Rasulullah, setelah kita bersedekah, maka uang kita akan terus bertambah, karena itulah janjinya Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi mari kita bersedekah, berzakat, berinfak, karena pahalanya sungguh luar biasa. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, begitu ya. Lebih-lebih di akhirat. Masya Allah, Sobat Baziz dan juga pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah, sampailah kita pada penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih Ustadz atas ilmunya, atas wawasan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia Mutiara Iman UBTV. Saya Anissa dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila selama dalam tayangan ini terdapat banyak kesalahan dan juga kehilafan, karena kesempurnaan hanya milik Allah, Tuhan penguasa alam. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.